uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017 sampai dengan 2022 dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024. Seluruh proses persidangan mulai dari pengadilan tipikor hingga kasasi tidak ada satupun bukti yang mengkaitkan Sekjen DPP PD Perjuangan dengan kasus suap Wahyu Setiawan. Kami menduga adanya upaya pemidanaan yang dipaksakan, kriminalisasi. Mas Agus, atas pertanyaan saya di segmen sebelumnya soal pembuktian dari kasus perintangan penyidikan ini akan jadi tantangan tersendiri buat KPK buat membuktikan, atau sebetulnya dari kerangka yang dijelaskan kronologi oleh KPK pada saat konvers waktu itu sudah cukup jelas? Ya, kalau dari pemahaman saya ya dari kerja-kerja KPK selama ini ketika belum berubah undang-undangnya, ketika mereka mau menetapkan seseorang sebagai tersangka dengan mengeluarkan surat perintah penyidikan, seharusnya KPK memang sudah minimal sudah memiliki 2 alat bukti gitu. Karena dulu memiliki untuk melakukan sebisa mungkin mereka akan menambah 3 alat bukti lainnya, tapi minimal mereka sudah memiliki 2 alat bukti, sehingga ketika menyampaikan itu ke harusnya sudah memiliki itu ya. Nah, ketika kemarin disampaikan oleh Pak Setiabudi bahwa ada upaya untuk mencegah atau bahkan menggagalkan penyidikan, seharusnya juga itu sudah dimiliki bukti-buktinya, apakah bukti CCTV, apakah bukti kesaksian dan lain-lain gitu ya, termasuk alat komunikasi gitu ya. Alat komunikasi tentu bukan hanya alatnya, tapi materi yang ada dalam alat komunikasi itu, apakah ada yang bisa diselamatkan ketika misalnya menurut Pak Setio itu direndam di dalam air. Nah, tentu hal-hal seharusnya sudah dimiliki, karena sekali lagi pertarungan nanti kan bukan hanya di pengadilan, bukan hanya di peradilan, tapi juga ya ke peradilan, tapi yang paling utama adalah nanti di pengadilan tipikor gitu. Nah, tren KPK era sebelum Pak Firly itu kan hampir 100% mereka conviction intinya tinggi gitu ya, hampir 100% tuh. Tapi setelah kemarin kan turun kualitasnya. Tapi sekali lagi dengan meralat pimpinan KPK sekarang, seharusnya KPK kembali memperbaiki kualitas kerjanya untuk memperbaiki juga citra di hadapan publik gitu. Sehingga sudah ada bukti yang itu bisa jadi pegangan buat KPK bisa menjelaskan duduk perkara, termasuk juga peran-peran dari para tersangka terutama dari Hasto ini untuk 2 kasus. Dan juga yang menjadi pertanyaan sekarang, karena kan yang masih dicari publik adalah sosok Harun Masikunya. Dengan penetapan status Pak Hasto sebagai tersangka, kemudian terhadap 2 tokoh PDI Perjuangan untuk pergi ke luar negeri, menurut Anda akan jadi mudah tidak buat KPK mencari keberadaan? Ya, kalau kami sih berharapnya begitu ya, maksudnya akan lebih mudah. Sekali lagi tidak relevan lagi tuh Pak Harun Masiku itu untuk kabur. Kemudian kan opini publik ini selama ini juga dianggap Harun Masiku itu bisa kabur karena dilindungi gitu ya. Nah, dilindungi oleh siapa? Kita yang tidak tahu juga, publik hanya bisa menekan mereka. Nah, kalau kemudian misalnya KPK menganggap bahwa berasumsi misalnya ya ini jangan-jangan dilindungi oleh Pak Hasto. Nah, Pak Hastonya sekarang sudah ditetapkan tersangka dan Pak Hastonya sudah mau menghormati proses hukum. Jadi tidak relevan lagi tuh Pak Harun Masiku untuk lari. Menurut saya lebih baik dia menyerahkan diri, bahkan karena sekali lagi Pak siapa yang mantan anggota KPU itu saja sudah bebas kok. Jadi Wahyu Setiawan. Ya, sudah tidak relevan lagi. Menurut saya lebih baik
ini hadir kemudian menjelaskan kepada publik sebenarnya sejauh mana Pak Hasto perannya, dan kalau memang nantinya Pak Harun Masiku menyatakan bahwa tidak ada sama sekali peran dari Pak Hasto, ya seharusnya kan nanti dibebaskan. Jadi Oke. pertanyaannya adalah sekali bukti-bukti pengadilan tersebut, nah apa yang disampaikan menurut saya itu hanya permukaan-permukaan saja. Dia tahu betul bahwa dia tidak bisa menjelaskan kepada publik secara, karena nanti akan jadi di Mbak Erna kemudian dipanggil untuk periksa terkait dengan kasus ini untuk menang dugaan atau sangkaan-sangkaan dari KPK. Bahwa kami berdasarkan informasi atau pemberitaan di media bahwa barang bukti terhadap kasus ya Pak Hasto itu belum rampung dikumpulkan, ya, sehingga kami melihat dalam hal artinya bahwa KPK ini belum menyebutkan bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2024. Jadi kami menilai bahwa proses pengumpulan ya bukti tersebut belum selesai, namun dalam hal ini ya Pak Hasto sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan hal ini tentu saja bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Meskipun kemudian sudah pernah ada riwayat dipanggil terhadap Pak Hasto maupun juga Pak Yasona dengan status saat itu masih sebagai saksi dalam perkara ini, begitu Mbak? Ya, karena ini masih apa namanya bukti-buktinya atau pemeriksaan ini masih yang lama, belum ada bukti-bukti yang baru. Karena berdasarkan tadi disampaikan juga oleh Mas Agus dan juga sendiri pernyataan dari Prof. Yasona ketika diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Menteri Hukum dan HAM dan juga sebagai DPP, dan tidak ada hal yang berkaitan dengan menanyakan keberadaan dari HM. Meskipun kemudian tadi ada pandangan Pak Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK, bilang bahwa Pak Yasona ini bisa jadi saksi kunci untuk perkaranya Harun Masiku. Menurut Anda gimana merespon itu? Kalau saya lihat bahwa apa yang disampaikan oleh Prof. Yasona itu tidak ada hal-hal yang, dan itu sudah disampaikan sebelumnya dalam pemeriksaan sebelumnya. Menurut Mas Agus, Anda merasa ada pendapat Bang Yudi bahwa sosok Yasona ini bisa jadi saksi kunci dalam perkara ini? Ya menurut saya bisa saja dijadikan saksi kunci. Menurut saya gini nih, ini kan proses sudah 5 tahun ya. Dan kita tahu sendiri bahwa ada indikasi bahwa kasus ini oleh pimpinan KPK yang lama juga diendapkan gitu ya. Ini juga yang kemudian kita kritisi, kenapa kemudian pada masa itu tidak segera dilimpahkan ke penuntutan misalnya atau ke pengadilan tipikor. Nah ini yang jadi kritik juga oleh publik. Nah sekali lagi saya menduga-duga karena kan kami di masyarakat sipil tidak memiliki informasi bukti dan dokumen yang dimiliki oleh KPK. Saya menduga jangan-jangan memang ada banyak bukti yang memang belum diungkap ke publik, walaupun informasinya adalah informasi yang lama gitu. Nah, apakah ini masih relevan atau tidak kemudian disampaikan kepada pengadilan tipikor, nanti biar nanti hakim yang akan menilai apakah bukti-bukti tersebut masih relevan atau tidak. Menurut saya seperti itu ya Mas ya. Walaupun kemudian dalam pemeriksaan terakhir Pak Yasona itu kan sempat dipanggil dalam dua kapasitas sebagai Menkumham dengan tujuan menggali keberadaan Harun Masiku, kemudian posisi sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan soal proses putusan MA itu. Jadi tidak terlalu krusial menurut Anda posisi Yasona? Menurut saya sangat krusial. Saya menduga-duga saja nih Mas, jangan sebenarnya Pak Yasona juga sudah dipantau sejak lama ketika posisinya masih Menkumham sebagai Ketua DPP. Jangan-jangan bukti sadap yang dimiliki oleh penyidikan disampaikan oleh KPK. Saya sih menduga-duga begitu saja, Mas. Oke. Penegasan posisi saja Mbak Erna, sehingga kalaupun kemudian posisinya sudah tegas dari keterangan pers disampaikan DPP Partai,
partai sudah jelas, kemudian Pak Hasto juga sudah memberikan keterangan video hari ini. Sesiap apa untuk Pak Hasto maupun juga Pak Yasona ini untuk akan memenuhi panggilan KPK kalau kemudian akan dimintai keterangannya? Ya, sekali lagi kami tegaskan, tentu saja kami menghormati proses hukum yang ada. Dan sejauh ini ketika ada proses pemanggilan, ya PDI Perjuangan selalu taat hukum dan memenuhi apa yang ditentukan oleh hukum yang ada. Tapi kami berharap dalam hal ini KPK bisa melakukan tindakan yang proporsional, profesional, dan juga bersikap adil. Sehingga kita harapkan bahwa pimpinan KPK yang baru ini bisa mengembalikan marwah KPK sebagaimana KPK di awal yang kita cintai. Baik, Mbak Erna, mewakili tim hukum PDI Perjuangan, terima kasih. Mas Agus, mewakili ICW juga terima kasih sudah mau berdiskusi bersama kami. Sehat selalu semuanya, selamat sore. Selamat sore. Berita lain usai jeda, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas pengampunan bagi pelaku tindak pidana. Kompas TV.